kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin ke Bang Nara terlebih dahulu. Bang Nara, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana pernyataan dari Ustadz Syafiq Basalamah yang secara jelas ini kalau memang ada yang salah, tolong saya dikasih tahu, tolong dibina, dan juga meminta agar ada, kalau memang ada perbedaan, cobalah ada ruang diskusi begitu ya. Bagaimana? Iya, betul. Saya sudah menyimak video itu dari beberapa hari lalu. Memang beliau menginginkan seperti itu ya. Jadi istilahkan itu jalan damai, damai Indonesiaku lah. Seperti itu. Tapi tampaknya beliau sambil menangis itu ada dua kemungkinan ya. Sebenarnya beliau itu lebih pengalaman di media sosial. Karena kalau kasus-kasus seperti ini bukan menenggelamkan beliau sebenarnya. Justru mengangkat derajat beliau itu. Karena semua orang ingin mencari, ingin mengundang. Maka salah satu kesalahan kita di media sosial adalah ketika kita membuli seseorang, apalagi membuli beliau ya, itu justru membuat dia tambah berkibar. Orang yang penasaran kemudian mencari di YouTube, itu yang terjadi. Maka memang harus hati-hati soal ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, beliau ini lulusan Universitas Al Madinah. Dari sarjana sampai doktoralnya itu beliau cum laude. Kalau misalkan sekarang katakanlah nih, Ustadz Syuhud menyarankan dia itu sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kira-kira masyarakat nih kalau mendengar pertanyaan ini, kemungkinan ya mohon maaf saya kalau salah. Lah wong dia itu cum laude dari sarjana sampai dokter, apa masih perlu disertifikasi? Apa sertifikasi gitu kan? Itu yang kedua ya, yang pertanyaan yang muncul ya. Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana tuh saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Ada yang kalau mau ceramah itu dengan joget-joget ustadz apa itu? Ada ya begitu ya? Ada. Siapa? Ali Kuncir itu siapa namanya itu? Ali Kuncir kalau nggak salah ya. Boleh dipakai Pak. Ada di YouTube itu. Jadi nggak sebutin namanya siapa yang kalau mau ceramah joget-joget dulu. Ada di YouTube itu. Ali Kuncir belakangnya itu gondrong banget itu. Itu Ustadz, pendakwah. Pesantren itu kan. Tapi nggak tersertifikasi kan? Tidak. Saya belum tahu, makanya maksud saya itu mohon maaf perorangan ya. aja itu. Mohon maaf, maksud saya kalau kita itu sekarang hidup di era modern seperti ini, sebenarnya mereka itu lebih berpengaruh. Berpengaruh. Maka dari itu orang ulama seperti ini kalau mau panggil Ustadz Basalamah, panggil pula para pengelola pesantren yang berdakwah seperti itu. Apakah dia sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kalau belum dipanggil supaya paham. Misalkan Ustadz Andirja tanya, apakah sudah ikut sertifikasi ulama dai atau belum? Tapi masyarakat yang menjadi fans beliau tentu akan mohon maaf ya, mungkin kaget juga, beliau itu sudah mengajar di Madinah, mengajar di Makkah, masa di sini disuruh ngikutin itu sertifikasi dai. Itu memang perlu dijelaskan karena apakah itu menjadi standar kebenaran atau hanya formalitas gitu. Hanya sekedar formalitas atau memang diperlukan gitu. Cum laude itu standar ilmunya. Ya. Tapi orang ketika punya ilmu, dia masih kurang satu ilmu. Siapa saja ini, tidak hanya beliau. Orang sudah punya ilmu apa saja sesuai background pendidikannya. Itu ada satu ilmu adalah ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Maksudnya gimana itu? Ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Saya sudah punya ilmu manajemen. Atau saya sudah punya ilmu keustadan. Bagaimana memanfaatkan ilmu keustadan saya dalam kultur yang begini, kultur yang di Madura, yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di itu. Nah ini kultur, yang di Indonesia kayak apa, yang di Saudi kayak apa. Nah inilah kadang-kadang barang benar tidak cukup disampaikan dengan kebenaran. Contoh dulu, ada orang pincang, faktanya pincang, kau panggil hari ini, hai pincang. Ada orang benjol, faktanya benjol. Peang, faktanya peang, kau panggil, hai benjol, hai pencang. Marah enggak? Berarti di atas hukum fakta ada namanya akhlak. Inilah yang akhlak, itulah kesesuaian untuk ilmu, untuk memanfaatkan ilmu. Pak Kiai, mohon maaf nih Pak Kiai. Pak Kiai, saya tidak mau salah menangkap ya. Saya tidak mau nanti salah persepsi, salah menangkap makna yang Pak Kiai sampaikan. Apakah ini artinya Ustadz Syafiq Riza Basalamah belum bisa memanfaatkan ilmu yang dia punya begitu untuk ya begini, faktanya di Jawa Timur ribuan pengajian jalan.
Kemudian beliau ada penolakan. Mestinya beliau bertanya juga dalam dirinya sendiri, how can they refuse me? Kenapa mereka menolak saya? Ada apa? Apakah ada bahasa saya yang kurang nyambung? Apakah ada bahasa-bahasa saya yang menginjak? Apakah ada? Nah, ketika itu dicari, Muhammadiyah dan NU dua-duanya mencari itu. Dan ketemu akhirnya. Maka ketika ketemu, betapapun lebarannya berbeda, tetap akur saja. Puasanya berbeda, it's okay. Pak Kiai. Satu rumah lu bisa beda puasanya dan satu beda lebarannya. Pak Kiai, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pula dengan faktanya bahwa di pengajian itu banyak juga umat yang mau datang untuk mendengarkan ceramahnya Ustadz Riza Basalamah ini? Artinya kan ada juga yang ngerasa, oh ini nggak masalah. Ya, maksud saya, inilah yang harus diminimalisasi problem ini. Karena dari dulu sudah ada, memang ini tidak akan pernah berhenti problem yang semacam ini. Kehendak kami semuanya, apalagi di MUI, kurangi pembahasan yang kurang produktif ini. Kalau bisa ditiadakan. Bagaimana caranya? Saling menghormati, bangsernya yang menghormati, ustadz yang tertuduh untuk ini juga menghormati. Bagaimana kalau saling wong kamu sih pincang, masa nggak mau saya panggil pincang? Kan bukan itu terus. Ini kan itu terus. Ketika di sini ada sesuatu yang dia menganggap tidak sesuai dengan keyakinannya, ya sudah, sampaikan saja bagaimana caranya ketika menyampaikan tidak tersinggung. Memang ini misalnya ini ada kaulani, ini ada akwalun, ini ada dua pendapat, ini ada banyak pendapat. Pendapat yang ini bilang begini, yang ini bilang begini. Nah, yang kita ini kita ambil yang ini. Selesai ketika begitu. Itu idealnya seperti itu ya, tapi faktanya yang terjadi kan tidak seperti itu. Nah, kita ini masih menarik nih. Tadi kan Pak Kiai bilang how come, harusnya refleksi juga nih Pak Ustadz Syafiq. Kenapa nih sampai acara saya di ban seperti itu ya? Tapi kita coba lihat nih salah satu cuplikan ya. Saya ingin bapak-bapak di sini memberikan masukan dan pandangannya masing-masing terkait dengan di bagian mana dari ceramah Ustadz Syafiq Basalamah yang mungkin membuat publik jadi resah. Boleh kita tampilkan? Hati-hati dengan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Silahkan bekerja, silahkan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita nggak lama tinggal di dunia, jemaah. Sungguh sangat bodoh manusia yang menimbun hartanya di sebuah tempat. Dia taruh di brankas, tiap hari dia kumpulkan di sana, kemudian setelah itu dia tinggal selama-lamanya. Kemana akalmu? Bukankah engkau capek menumpuk harta itu? Bukankah engkau sekolah tahunan untuk mendapatkan harta itu? Dan engkau udah dapat, kenapa engkau nggak bawa? Kenapa kau tinggalkan selama-lamanya, kau tinggalkan di muka bumi? Dan kebanyakan kita seperti itu, hanya bekerja dan terus bekerja, kemudian pergi meninggalkan dunia. Ya, ini kita kutip dari Instagramnya beliau, Pak Ustadz. Nah, mungkin boleh nggak dari Bang Nara dulu? Apa mungkin yang disebut orang ini meresahkan ini? Nggak ada yang meresahkan, yang mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Ini salah satu contohnya. Saya hampir mengumpulkan 900 video beliau, mulai yang pendek 5 menit sampai yang 2 jam saya kumpulin server. Saya nggak menemukan apa yang tidak ada. Bahkan di tuduhan-tuduhan di internet itu mengatakan beliau itu suka suka menuduh-nuduh orang menuduh orang dengan menggunakan alasan-alasan yang tidak islami. Tapi saya nggak menemukan tuduhan yang mana gitu. Kalau soal misalkan ya bid'ah, soal ini soal itu, selama itu masih dalam koridor diskusi, no problem. Kan ada kuliah 2 jurusan perbedaan agama, usuluddin, ada biasa-biasa aja. Jadi harusnya yang berbeda pun bisa menerima perbedaan itu. Bisa menerima. Gitu. Ini kan hanya masalah, menurut saya gini loh. Ini kan ada satu hal yang tadi awal saya katakan, yang menolak dengan yang mengundang itu kan beda komunitas. Ya. Jadi kecuali ya yang menolak itu yang undang, nggak mungkin terjadi kan. Jadi ini menurut saya
kalau ada orang mau ngundang silahkan, kalau suka ambil ilmunya, nggak suka buang. Itu lebih fair menurut saya. Dan kalau ada jemaah yang datang itu yang merasa sepaham gitu Sepaham, kan? nggak mungkin nggak paham juga, datang kan? Ya betul, harusnya nggak apa-apa juga Betul, gitu. saya ini ngalami sendiri gini. Saya pernah Idul Fitri, itu sudah 2 tahun antri untuk khotib ya di Jakarta Barat, sebuah universitas besar. Kurang 2 hari, rektor membatalkan Idul Fitri itu tahun 2015. Oke. Saya tanya, loh kok dibatalin? Iya Ustadz, kurang 2 hari kamu menerima 100 lebih surat keberatan. Katanya Ustadz itu suka bid'ah itu ISIS loh, dari mana? Oh. Jadi rektor itu takut sekali ketika ada kata-kata dalam surat itu, dia ISIS, dia garis keras, dia Wahabi, takut sekali rektor. Daripada meneruskan, mending mengikuti keinginan surat-surat yang datang gelap ini. Saya mengalami padahal saya bukan ulama besar, bukan. Cuman seorang Mustafa itu takut loh. Bagaimana dengan UAS, UAH, apalagi Syafiq Bassalamah yang jenggotnya itu sampai hampir setengah meter. Pasti mereka takut. Ya, kalau labeling seperti ini jadi serem itu. Oke, nanti kita akan minta tanggapannya usai jeda. Kita lanjutkan diskusi ini saat lagi di Dua Sisi.